Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara meremote pada real device. Nah, di sini bisa kalian lihat ada sebuah kabel, ada laptop, PC, dan juga switch. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada port-port. Nah, ini namanya interface. Nah, interface ini akan dimasukkan pada bisa jadi access point untuk internet atau laptop dan PC juga. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device, teman-teman. Nanti di sini ada yang namanya port console. Nah, port console ini gunanya untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC teman-teman dengan menggunakan kabel ini. Nah, nanti kabel ini tersambung pada konsol, lalu tersambung pada laptop atau PC. Nah, jadi itu dia tadi cara meremote menggunakan real device. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara meremote dengan Cisco Packet Tracer. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara meremote pada Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama yaitu di sini kalian tambahkan switch. Lalu kita tambahkan satu PC di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat yaitu ada banyak sekali jenis kabel ya teman-teman. Tapi pada meremote kali ini kita akan menggunakan kabel yang ini ya teman-teman. Ini namanya kabel konsol. Dari switch kita sambungkan ke RS232. Nah, sudah tersambung ya teman-teman. Jadi di sini ada dua cara konfigurasi ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan dengan cara konfigurasi langsung pada switch. Kita pencet switch, lalu kita pilih menu CLI. Nah, di sini kalian juga bisa konfigurasi ya teman-teman. Namun pada kali ini saya akan memberikan tutorial konfigurasi langsung pada PC ya teman-teman. Nah, kita klik PC-nya, lalu kita pergi ke menu desktop, lalu kita pilih terminal. Jika sudah, kita oke saja. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bisa langsung mengkonfigurasikan pada menu ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke menu tab CLI ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada simbol lebih besar ya. Nah, simbol lebih besar ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user. Teman-teman bisa ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Lalu yang kedua ini ada mode privilege. Kita ketikkan perintah enable ya teman-teman. Lalu kita enter. Untuk tanda pagar di sini artinya kita masuk pada mode privilege. Pada mode ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak. Kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini komennya lebih banyak ya teman-teman dibanding mode user yang tadi. Nah, di sini ada more. More ini adalah lebih ya teman-teman. Bisa kalian ketikkan enter.
enter itu kalian bisa melihat satu komen di bawah tadi ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Ada komen-komen ini ya teman-teman. DSS ada banyak sekali, di sini ada pink. Nah, untuk yang kedua bisa menggunakan spasi. Nah, untuk yang spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak dari enter tadi teman-teman. Untuk enter tadi kan cuma satu. Lalu untuk lebih banyak kita pencet spasi saja. Yang terakhir ada yang namanya global configuration. Kita masukkan saja komen conf spasi T, lalu kita enter. Kalau ada tulisan con, nah itu kita artinya sudah masuk pada mode global configuration. Yaitu dimana di sini itu kita mengkonfigurasi semua yang akan kita konfigurasikan. Di sini kita klik tanda tanya. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali ya teman-teman komennya. Nah, tadi untuk menu privilege kita ketikkan exit untuk kembali ya teman-teman. Nah, pada privilege ini teman-teman cuma bisa melakukan komen-komen yang ini saja teman-teman, tetapi teman-teman tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya kita masuk pada global configuration. Nah, itu dia tadi untuk perintah dasar dari Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang enable password dan secret password agar switch kita konfigurasinya aman dan tidak dihack oleh orang lain. Oke, kita langsung masuk saja pada switch-nya. Kita masuk pada menu privilege. Lalu kita masuk pada mode global configuration. Kita ketikkan komen enable password. Nah, di sini kalian bisa memasukkan passwordnya bebas ya teman-teman. Saya memasukkan password 123. Lalu enter. Kita coba exit. Lalu kita coba exit lagi. Nah, gunanya password itu tadi agar tidak kehack ya teman-teman. Misalkan kita masuk dari mode user ke mode privilege, yaitu kita harus memasukkan dulu passwordnya. Oke, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita harus memasukkan password yang sudah kita buat tadi ya. Jadi itu untuk enable password ya teman-teman. Nah, misal kita lupa nih password kita itu tadi apa. Kita bisa lihat dengan mengetikkan komen show run. Itu untuk melihat passwordnya teman-teman, atau yang lain-lain pada komen show run. Perlu diketahui juga bahwa untuk enable password ini itu tidak aman ya teman-teman. Artinya kita bisa terlihat oleh orang lain kalau misal kita ingin konfigurasinya. Nah, untuk lebih amannya, kita mencoba yang namanya enable secret. Kita coba masuk pada menu konfigurasi. Kita coba dengan komen enable secret. Lalu masukkan password bebas. Saya menggunakan password Cisco. Lalu enter. Kita keluar dan kita coba keluar lagi. Kita coba masuk pada menu privilege. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa memasukkan enable password atau bisa juga yang enable secret. Kita coba ketikkan Cisco, lalu enter.
Nah, ini bisa masuk ya teman-teman. Lalu kita coba lihat ke show run. Untuk enable secret, bisa dilihat di sini passwordnya diblokir atau disamarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak akan gampang kena hack dibanding enable password yang tadi ya teman-teman. Sebenarnya untuk enable password ini bisa juga disamarkan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ketik key. Untuk komennya, kita masuk pada menu konfigurasi. Lalu di sini kita ketikkan service password encryption. Untuk komen service password encryption ini artinya yaitu untuk enable passwordnya ya, yang 123 ini akan kita blok sama seperti yang enable secret. Oke, kita enter, lalu exit. Kita coba lihat ke menu show run. Teman-teman bisa lihat kalau enable passwordnya terblokir ya teman-teman. Oke, tapi ini masih tidak aman ya teman-teman. Kenapa? Karena ini masih bisa di decrypt. Artinya masih bisa dihack ya teman-teman. Nah, kalian coba saja klik 2 kali lalu copy paste. Kita masuk pada Google Chrome. Di sini teman-teman coba ketikkan Cisco password decrypt. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman pilihan. Kalian pilih salah satu saja. Saya pilih yang ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba saja paste password yang tadi. Lalu kita submit. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa password enable-nya terlihat ya teman-teman, ini 123. Nah, jadi untuk enable password ini masih tidak aman ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita menggunakan enable secret password saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang config IP address pada router. Di sini kita masuk pada routernya. Kita masukkan switch juga. Kita masukkan 2 PC di sini. Dan 1 PC di sana. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch. Lalu dari switch ke PC, lalu terakhir dari router ke PC. Untuk segmen 1, kita menggunakan IP 10.10.10.0/24. Nah, untuk segmen 2, kita menggunakan IP 20.20.20.0/24. Untuk FA00 kita menggunakan titik 1 yang artinya 10.10.10.1. Untuk PC 1 kita menggunakan titik 2. Untuk PC 2 kita menggunakan titik 3. Untuk FA01 kita menggunakan titik 1 yang artinya 20.20.20.2. Untuk PC yang ketiga, kita menggunakan titik 2. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa untuk topologi seperti ini, PC 1 dan PC 2 ini beda network atau beda blok subnet dengan PC 3 karena sudah berbeda segmen. Apa itu segmen? Segmen itu artinya pada port-port di router FA00 itu artinya segmen 1. Dan untuk FA01 itu artinya
segmen 2. Itu untuk perumpamaannya. Kemarin kita melakukan konfigurasi itu pada config, lalu masuk ke FA, masukkan IP-nya dan nyalakan. Berbeda untuk real device. Real device tidak akan menggunakan yang namanya FA seperti ini. Ini hanya ada di Cisco Packet Tracer. Untuk realnya kita akan menggunakan konfigurasi dengan CLI. Buka tab CLI. Kita masuk pada menu Global Configuration. Kita masuk pada mode Global Configuration. Nah, untuk mengkonfigurasikan pada routernya, kita masukkan saja pada interface-nya dulu, yaitu FA00. Kita masukkan dulu dengan ketikan interface FA00. Lalu kita nyalakan dulu kabelnya dengan komen no shutdown. Lalu kita enter. Oke, jika sudah nyalakan, kita exit. Kita masuk pada interface FA01. Lalu no shutdown. Seperti yang teman-teman lihat, kalau kedua interface-nya sudah menyala ya. Oke, jika sudah, kita akan mencoba mengkonfigurasikannya. Kita masuk pada interface FA00. Nah, di sini kita ketikkan saja untuk IP-nya dengan komen IP address 10.10.10.1/24. Nah, namun pada Cisco ini tidak menggunakan prefix atau /24 ini ya, tetapi kita menggunakan subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Oke, itu untuk IP address pada interface FA00. Selanjutnya kita coba masukkan pada interface FA01 IP address 20.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Itu untuk IP address pada interface FA01. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk IP-nya, yaitu kita coba exit saja. Kita masuk pada menu privilege. Nah, untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasikan, kita coba ketikkan komennya, yaitu show IP interface brief. Lalu enter. Dan bisa dilihat sendiri bahwa untuk FA00 yaitu IP address-nya 10.10.10.1 dan untuk FA01 yaitu 20.20.20.1. Nah, di sini statusnya up, yaitu artinya sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk yang down ini artinya tidak berjalan ya teman-teman. Nah, itu dia tadi cara konfigurasi pada router. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada PC. Masuk pada PC 1, lalu kita ketikkan IP-nya 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan 10.10.10.1. Lalu kita X saja. Selanjutnya kita buka PC yang kedua, yaitu 10.10.10.3. Subnet masknya 255.255.255.0.
Untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang tadi, yaitu yang FA00. Oke, itu untuk blok subnet yang 10.10.10.0/24. Lalu kita masuk pada PC yang ketiga. Lalu kita ketikkan IP yang 20.20.20.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 10.20.20.1. Selanjutnya kita coba mengetesnya dengan mengirimkan paket, misalkan dari PC 1 ke PC 2. Bisa lihat sendiri bahwa ini sukses ya teman-teman. Oke, kita coba misalkan dari PC 2 ke PC 1. Nah, sukses juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba yang IP-nya berbeda dari PC 2 ke PC 3. Bahwa lihat valid, memang awal-awal itu seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan coba lagi dan sukses. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Sukses ya teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman cara konfigurasi IP address pada router. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang perintah N. Nah, untuk perintah N sebenarnya ini itu mudah ya teman-teman. Sama halnya seperti perintah exit. Kita coba masuk pada router ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita sedang berada di mode privilege. Misalkan kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita masuk pada interface FA00. Nah, untuk mode perintah exit itu kita exit bahwa kita masih masuk pada mode configuration ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk perintah N itu, misal kita ada di mode privilege, lalu kita ketikkan N, kita akan keluar dari mode global configuration. Misalkan di sini kita sudah masuk pada interface FA00. Kita coba ketikkan perintah N. Lalu enter. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, kita sudah ada di mode privilege. Nah, itu dia untuk perintah N ya teman-teman.